Jika CH Kotimah mempunyai follower 63.000, dapat bayaran 5 juta. Kira-kira berapa Denny Siregar? Yang followernya 1,2 juta. Berarti 20 kali lipat. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna. Ini pasti sangat mengejutkan ya, karena data bayaran buzzer NKRI beredar. Nah, ini diposting dari Istana Lurah. Yang paling tertinggi ini adalah dari CH Kotimah. Followernya 63,5 ribu, bayarannya 5 juta. Dan sini yang paling rendah adalah Militan JL, yaitu followernya 2.667. Bayarannya 1 juta. Ini menurut saya mengada-ngada banget. Apalagi ini sedang puasa ya. Ini malah menyebarkan data yang seperti ini. Banyak loh teman-teman saya yang menjadi buzzer NKRI tanpa bayaran apapun. Ya bahkan saya juga dibilang buzzer. Tetapi ngomong-ngomong dibayar, ya enggak lah. Karena memang saya sangat pendukung Jokowi. Saya sangat kesal sekali jika ada orang yang selalu memfitnah Presiden Joko Widodo, yang selalu mendiskreditkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal saya tahu betul kerja dari pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat luar biasa dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Inilah presiden yang menurut saya yang paling keren. Terbukti pembangunan di mana-mana bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Jadi saya nggak terima lah kalau Presiden Joko Widodo difitnah sedemikian rupa dan lain sebagainya. Ya akhirnya ya otomatis dalam hati langsung seketika ingin menjadi buzzer NKRI, buzzer Jokowi. Sama sekali tidak dibayar. Ini tabel ini menurut saya nggak masuk akal lah. Kita lihat tweetan-tweetannya ya. 1.000 rupiah buat anjing. Buduk gak lo? Pantes kadrun gampang ditipu investasi bodong bersyariah model kayak 212 Mart. Baru belajar dan bisa ngetik di Excel dijadiin JPG aja langsung pamer. Nah ini pertanyaannya ya. Jika CH Kotimah mempunyai follower 63.000, dapat bayaran 5 juta. Kira-kira berapa Denny Siregar? Yang followernya 1,2 juta. Berarti 20 kali lipat. Berarti Denny Siregar bisa 100 jutaan ini. Mengingat kalau pembayaran buzzer dari follower. Ya baru tahu saya. Jangan-jangan mereka keturunan Londo Ireng, nenek moyang buyut dulunya pengkhianat bangsa. Londo Ireng dobra abri. DS Eko Abu Janda berapa? Terlalu murah, harga diri dibayar dengan uang haram 5 juta. Cuitan ini di-up dengan maksud memancing bendahara kadrun mengucurkan dana hibahnya. Ya ampun jujur amat. Kadrun tumben biter dikit, itu menandakan protes sama bawirnya biar dinaikin gajinya. Buzzer NKRI pada kaya drun. Ya dari semua komen-komennya, ya untungnya cerdas lah, tidak terlalu percaya dengan Excel seperti ini. Mungkin yang membuat ini bisa jadi dibayar. Dia itu buzzer yang disuruh memposting ini. Akhirnya dia kemungkinan yang dapat bayaran ya. Apalagi status-statusnya ya seperti itulah. Ini pasti yang menurut saya bayaran. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Mengejutkan, data bayaran buzzer NKRI beredar di media sosial. Seorang netizen di media sosial menuding sejumlah buzzer NKRI dibayar. Terkait hal itu, ia pun memposting sebuah tabel berisi data nama para pegiat media sosial tersebut, berikut dengan jumlah bayaran masing-masing. Adapun netizen yang menuding buzzer NKRI itu dibayar dan menggugah data soal bayaran mereka, yakni pengguna Twitter Istana Lurah. Seperti dilihat pada Kamis 7 April 2022. Dalam narasi unggahannya, netizen itu menyebut daftar tabel yang diunggahnya itu merupakan data dari bayaran para buzzer NKRI. Data bayaran buzzer NKRI, cuit netizen Istana Lurah.
Dilihat dari daftar tabel unggahan netizen itu, tampak 35 nama akun yang disebutnya sebagai buzzer NKRI. Dari sejumlah buzzer tersebut, tampak akun Kusnul Khotimah memperoleh bayaran paling besar yakni sebesar 5 juta dengan jumlah pengikut 63.000. Sementara bayaran terendah diperoleh akun Militan GL yakni sebesar 1 juta dengan jumlah pengikut yaitu 2.667 follower. Selain itu, dalam isi tabel unggahan netizen Istana Lurah tersebut juga tertulis jumlah kewajiban yang harus dilakukan para buzzer itu. Bersedia dikoordinir melalui WAG dan Telegram, selalu siap untuk post tweet setiap waktu yang dikondisikan. Bersosial post tweet minimal 20 tweet per hari. Demikian tertulis dalam isi tabel itu. Tak hanya kewajiban, para buzzer NKRI itu disebutkan memiliki hak, yakni memperoleh intensif sesuai rate yang telah disepakati. Sontak unggahan, netizen tuding buzzer NKRI dibayar dan membeberkan data terkait bayaran mereka tersebut ikut dibagikan sejumlah warganet lainnya. Salah satunya yakni Ostiram. Mbah Kung, kok nggak ada di tabel? Berarti bayarannya ngitung sendiri nih, ujarnya. Diketahui keberadaan buzzer mulai menjadi perbincangan banyak tokoh masyarakat. Sejumlah pihak bahkan mulai angkat suara menjadi buzzer. Buzzer mulai menjadi bahan obrolan usai Presiden Joko Widodo mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik dan masukan, khususnya kepada pemerintah. Hanya saja, sejumlah pihak dan tokoh meminta Jokowi menertibkan buzzer yang kerap menyerang warga yang kritis terhadap pemerintah. Sedang rame-ramenya kritikan terhadap keberadaan buzzer, seorang pria justru menunjukkan dirinya sebagai seorang buzzer sejati. Hal itu diketahui dari unggahan akun Twitter Mutansan. Akun tersebut memunculkan sebuah foto sembari menambahkan jumlah tulisan mulai gua buzzer NKRI, gua buzzer Pancasila, gua buzzer toleransi, dan gua buzzer Jokowi. Silakan bully saya dengan kata khas kalian, caption yang tertulis dalam unggahan tersebut. Tak hanya itu, akun tersebut juga memberikan penjelasan mengenai buzzer. Buzzer menurutnya ada dua golongan, yakni tercipta dan diciptakan. Buzzer kategori pertama merupakan buzzer yang terpanggil hati secara pasif. Sementara buzzer kedua, sebuah dibuat untuk usaha tertentu dan butuh modal besar. Saya adalah nomor 1, tulisnya. Sontak saja unggahan itu mendapat tanggapan dari banyak warganet, tak sedikit yang justru memberikan pujian akun tersebut yang belak-belakan. Semangat menjadi buzzer NKRI. Negara kita sedang kritis toleransi, makanya butuh buzzer-buzzer yang nasionalis dan cinta NKRI. Sehat terus untuk abang, cuit akun Riswi, akun buzzer RP, karena lebih berharga daripada buzzer nasi bungkus, tambah Surya Toga. Akun penggugah juga memberikan sejumlah balasan. Nominal uang tak akan mampu membayar kita, para buzzer Pancasila, tapi akan terbayar jika toleransi di Indonesia itu tumbuh pesat, ungkap Muhasan. Bahkan politisi Partai Solidaritas Indonesia Muhammad Guntur Romli menyebut terdapat level upah buzzer di media sosial yang dibayar 100 juta hingga 900 juta. Hal itu disampaikan Guntur Romli melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat 19 November 2021. Ada level buzzer 1000 dan ada buzzer 900 juta. Diasat bener ini Formula E, tulis Guntur Romli seperti dikutip pikiran rakyat Depok pada akun Twitter Gun Romli. Dari nasi bungkus sampai makan-makan di rumah dinas gubernur, katanya. Sebelumnya, anggota tim gubernur untuk mempercepat pembangunan TGUPP, Tata Wijayati, membantah tudingan dari politisi Partai Solidaritas Indonesia, PSI Guntur Romli, yang menyebut ada penyerahan buzzer. Buzzer kabarnya ditugaskan untuk menuliskan komentar positif di akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tata Wijayati mengatakan tudingan politisi yang akrab disapa Gun Romli itu tidak benar atau hoax. Tata Wijayati juga menegaskan bahwa tim Anies Baswedan tidak pernah menggunakan buzzer untuk berkomentar positif di akun Instagram Gubernur DKI Jakarta itu. Ini hoax. Tim Anies Baswedan nggak pernah pakai buzzer fix, tulis Tata Wijayati, dikutip dari akun Twitter Tata Wijayati pada Selasa 9 November 2021 yang lalu. Perempuan yang juga pengamat tata pemerintahan itu mengungkapkan pihaknya mengetahui bahwa buzzer adalah hama demokrasi. Sebagai hama demokrasi, dia mengatakan buzzer juga dapat mengumpulkan akal sehat, menumpulkan akal sehat. Kami tahu buzzer adalah hama demokrasi yang menumpulkan akal sehat, katanya. Menurut Kata, situs seperti yang diunggah oleh Gun Romli mengenai tudingan pengerahan buzzer dapat dibuat oleh siapa saja.
Pasalnya, dia menyampaikan pembuat situs tersebut dapat diketahui dengan cara melihat pihak yang pertama kali mengunggah atau menyebarkannya. Dia menduga niat dari pihak yang menyebarkan hoax itu adalah pihak yang diduga ingin menjatuhkan nama Anies Baswedan.